Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast kami di Digikom CE. Sebelum kita mulai podcast, di sini saya akan perkenalkan diri, nama saya Budi Boloksono dan teman-teman saya. Saya Alfian Bagus Priandito. Dan saya Erviana Diah Pratama. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya baik, Kak. Pastinya baik dong, Kak. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, menurut kalian apa sih bijak berkomunikasi itu? Kalau menurut saya, bijak dalam berkomunikasi itu perilaku kita atau etika dalam menggunakan media sosial di kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut aku sih lebih ke arah etika ya, Kak. Etika di sini maksudnya agar bisa memberikan kualitas yang positif dalam menggunakan media sosial. Nah, menurut kalian contoh kecilnya seperti apa sih dan perilaku apa yang menggambarkan bijak dalam berkomunikasi itu? Sebenarnya sih ada banyak contoh dari perilaku dalam berkomunikasi di media sosial. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contohnya, yaitu kita tuh tidak boleh berkomentar yang negatif ataupun yang jelek di media sosial. Dan kita sebelum berkomentar memikirkannya terlebih dahulu, apakah komentar kita itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Dan ada contoh selanjutnya, yaitu kita tidak boleh menyebarkan berita hoax sebelum kita itu mengetahui kejelasan berita tersebut. Contoh kecilnya menurut saya itu seperti harus saring dulu apapun yang akan kita posting. Jangan sampai mengandung hal-hal yang berbau negatif seperti ujaran kebencian atau hal-hal yang lainnya. Untuk contoh yang kedua itu lebih ke arah bullying ya. Bullying itu pasti dampaknya sangat merugikan untuk orang lain. Jadi harapannya dapat dihilangkan. Oh, jadi kesimpulannya kita itu di medsos, di WhatsApp, di Instagram atau dimanapun kita itu harus menjaga etika ya dalam berkomunikasi. Dan kita itu harus bijak dalam berkomunikasi di media sosial ya, Kak? Seperti itu, kah? Iya, Kak, betul sekali. Kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pastinya dong, apalagi itu digunakan untuk kepentingan komunikasi kita sehari-hari. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi ke topik yang kita bahas tadi. Nah, di sini saya akan memberi pertanyaan kalian ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan silahkan kalian menjawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang bentuk tindakan menggunakan media sosial agar memiliki dampak yang positif? Nah, di sini siapa dulu nih yang mau menjawab dari kalian berdua? Bagaimana nih kalau Kak Aviana dulu yang menjawab? Silahkan Kak Aviana. Kalau menurut saya itu, yang pertama, jangan terlalu mudah percaya pada informasi yang disebarkan di media sosial. Sebagai pengguna media sosial, tentunya kita harus memiliki sikap yang baik dalam membagikan informasi atau memperoleh informasi. Kita harus mengecek terlebih dahulu informasi yang kita terima. Jadi kita tuh tidak boleh menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu tidak baik sekali, teman-teman. Ada banyak sekali informasi yang kita peroleh di media sosial, seperti Turnback, cekfakta.com, Babe, Blockbuster Tools, dan lain-lain. Jadi kita tuh tidak boleh sembarangan untuk menyebarkan berita ataupun hoax. Untuk yang kedua itu adalah jaga etika dalam bermedia sosial. Selain mengecek informasi atau kebenaran informasi tersebut, kita tuh harus berperilaku atau beretika yang baik dalam bermedia sosial. Contohnya, kita harus menghargai karya orang lain dan memberikan komentar yang positif dan bukan komentar yang negatif yang kita berikan, agar karya orang lain tersebut bisa lebih baik ke depannya dan lebih bermanfaat tentunya ya. Dan untuk yang ketiga itu, kita harus memfilter atau menyaring informasi yang akan kita bagikan. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Dalam konten atau informasi yang akan dibagikan dapat mempengaruhi perilaku suatu individu atau kelompok. Sebaiknya kita itu jangan membagikan konten atau informasi yang sifatnya negatif. Banyak banget sekarang ini orang-orang di luar sana itu menyebarkan konten atau informasi yang berbau negatif, seperti berbau sara, hoax, atau bahkan pornografi. Karena dari tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, orang yang menyebarkan konten tersebut akan dikenakan sanksi yang berupa penjara atau denda sesuai dengan pasal yang tertera pada Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 1 dalam UU ITE. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak Budi. Oh, jadi seperti itu ya, Kak Dia? Iya, Kak, betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Kak Alfian, silahkan Kak. Oke, terima kasih dari Kak Budi. Kalau dari saya mungkin hanya menambahi 2 poin ya. Yang pertama itu tentang informasi atau data pribadi ya. Di sini kita itu harusnya diwajibkan untuk tidak menyebar data-data tersebut. Hal ini dikarenakan data-data tersebut bisa dikatakan vital gitu. Vital di sini itu diibaratkan sangat riskan ya. Kasus-kasus yang mulai muncul saat ini yaitu tentang kasus cybercrime. Untuk cybercrime kan artinya kan Kak Budi, kita ambil satu yaitu tentang phishing. Kalau phishing itu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi. Bila dilihat dari hal-hal yang negatif tersebut, pastinya data diri ini sangat maksimal mungkin nih Kak. Kontemplasi yang kedua itu lebih ke arah pemanfaatan media sosial sebagai sarana mengekspresikan karya. Melihat banyaknya anak-anak muda yang mulai merambah di media sosial khususnya untuk pembuatan konten-konten seperti saat ini, hal tersebut merupakan sebagai pemacu naiknya dari kredibilitas tentang media-media sosial yang dimanfaatkan sekarang. Untuk bentuk contoh karya yang bisa diekspresikan dalam hal ini bisa meliputi foto estetik, video, edukasi, podcast seperti yang kita bahas saat ini, dan lain-lain. Pastinya dari pembuatan konten-konten tersebut diharapkan bisa memberikan dampak edukatif atau dampak positif untuk masyarakat luas nantinya. Jadi seperti itu ya Kak, untuk penjelasan tentang tindakan menggunakan media sosial agar memiliki dampak yang positif. Jadi kita itu harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana menggunakan media sosial itu tidak sembarangan dan tidak memberitakan yang tidak sesuai apa yang kita lihat langsung. Jadi kita itu di sini harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan selanjutnya saya akan menuju ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja sih medsos yang sering digunakan di kalangan masyarakat pada saat ini atau zaman milenial sekarang? Silahkan Kak Alfian yang menjawab.
Terima kasih untuk Mas Budi. Kalau menurut saya ya banyak sih kalau medsos yang sering digunakan itu contohnya seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Kalau ingin menonton video animasi atau video edukasi ya larinya ke YouTube. Kalau ingin berkomunikasi dengan sesama keluarga, teman, saudara ya larinya ke WhatsApp. Kalau ingin upload status nih, apa ingin di grup jual beli ya mengunjungi Facebook. Kalau ingin kece, pamer foto-foto keindahan alam, foto-foto pribadi ya di Instagram gitu. Kalau menurut sumber Hootsuite Indonesia Digital Report, persentase yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu masih ditanggiri oleh YouTube dengan persentase 88%, yang kedua WhatsApp mengikuti di belakangnya yaitu 84%, yang ketiga aplikasi Facebook yang mengikuti dengan persentase 82%, yang selanjutnya Instagram dengan persentase 79%, dan terakhir aplikasi Twitter dengan persentase 56%. Mungkin itu menurut saya Mas Budi. Jadi menurut Kak Alfian yang sering digunakan di masyarakat itu seperti WhatsApp, seperti Instagram, YouTube dan lainnya ya Kak? Gitu ya Kak? Iya dong Kak, pastinya. Oke, kita selanjutnya menuju ke pertanyaan yang ketiga untuk Kak Diah ya. Dengan perkembangan teknologi menurut Kak Diah, berapa rata-rata per hari penggunaan media sosial dalam masyarakat ya Kak? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Budi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Hootsuite yang merupakan situs atau layanan manajemen konten pada tahun 2020, sebanyak 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Dari total tersebut, penduduk sebanyak 272,1 juta, dan rata-rata per hari, waktu yang dihabiskan untuk penggunaan media sosial melalui perangkat apapun selama 3 jam 26 menit. Jadi, penggunaan media sosial dalam perharinya itu cukup lama, Kak, karena sekarang media sosial itu diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan bahkan orang tua pun juga menggunakan perangkat media sosial tersebut, Kak. Jadi rata-rata per hari penggunaan media sosial di masyarakat itu adalah 3 jam, 26 menit ya Kak? Iya, Kak Budi, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja manfaat bijak dalam penggunaan medsos atau media sosial? Kalau menurut saya Kak Budi terdapat dua aspek. Yang pertama, media sosial sebagai alat untuk mencari informasi dan penunjang kegiatan pembelajaran. Sebagai alat pencari informasi, media sosial ini bisa dibilang sangat dekat ya? Contohnya, dalam aplikasi Facebook, bila di suatu tempat terdapat suatu kejadian seperti kebakaran atau kecelakaan, bisa langsung diupload oleh salah satu akun dan bisa menyebar dengan cara seksama dan tepat. Itu keuntungan dalam pencarian informasi lewat media sosial. Bila dilihat dari penunjang kegiatan pembelajaran, media sosial ini pun juga erat kaitannya seperti sekarang di masa pandemi seperti saat ini. Pastinya bila mengandalkan hanya materi yang diberikan oleh guru atau dosen, siswa ataupun mahasiswa pasti dapat dipastikan akan kausalitas dalam pengembangan kompetensi dirinya. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan munculnya media sosial yang berbau edukasi atau memiliki intensi dalam konteks pembelajaran. Untuk aspek yang kedua, yaitu media sosial bisa dijadikan sarana hiburan. Di era pandemi seperti saat ini, seperti halnya peraturan yang telah digalakkan oleh pemerintah untuk di rumah saja serta melakukan pekerjaan dari rumah, pastinya rasa lelah, rasa bosan terpaku menjadi satu di dalam benak individu masing-masing. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan adanya media sosial seperti halnya YouTube yang berisi konten-konten menarik sehingga dapat menepis atau mengurangi rasa lelah karena hanya di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas apapun. Mungkin itu saja dari saya Kak Budi. Menurut Kak Arfiana sendiri bagaimana? Oke, Kak Budi, di sini saya hanya menambahkan saja ya. Media sosial itu banyak banget manfaatnya. Contohnya itu, media sosial itu bisa mendatangkan uang untuk kita. Seperti banyak sekali orang yang sekarang itu menjadi selebgram itu bisa banget mendatangkan uang untuk kita. Dan kita tuh mendapat keuntungan dari hal tersebut. Tentunya followers yang kita miliki itu aktif ya teman-teman. Dengan demikian bisa mendatangkan uang dan keuntungan untuk kita. Misalnya seorang selebgram itu bisa dapat endorse dan itu juga bisa mendapatkan uang. Mengendorse barang atau suatu produk dan sebagainya. Di era milenial seperti sekarang, siapa sih yang tidak punya media sosial? Pastinya semuanya punya kan? Media sosial merupakan hal yang sangat umum dan sudah tidak asing bagi kita ya teman-teman. Di zaman sekarang, rasanya tuh aneh kalau seseorang tuh nggak mempunyai media sosial. Itu pasti akan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Media sosial itu mempunyai fungsi yang banyak sekali. Namun, kini mengalami perubahan dan bahkan mengalami disrupsi hingga bisa menjangkau aktivitas utama bagi seseorang dalam aktivitas utamanya, termasuk menjadi fasilitas dalam kegiatan pembelajaran dan banyak hal lainnya. Melalui media sosial ini, generasi milenial dalam beraktivitas sehari-hari, dalam bersosialisasi, bertransaksi, atau menjual dan membeli berbagai barang, mencari pekerjaan, menunjukkan kemampuan seseorang, atau bahkan menjadi sarana untuk menyalurkan hobi dalam berbagai bidang. Di media sosial pun tidak lagi membahas tentang hal-hal yang remeh, tapi bisa menyangkut hal apapun yang cakupannya itu luas banget teman-teman, yang tidak jarang pula menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Karena semakin banyak yang dibahas, semakin banyak pula orang yang mengikutinya, tentu semakin pula kemungkinan permasalahan tersebut akan semakin banyak. Namun tidak sepenuhnya media sosial itu mengandung atau menghasilkan masalah. Semua itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Karena tentunya setiap orang itu berbeda-beda dalam menyikapi media sosial ya teman-teman. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus belajar menggunakan media sosial dengan bijak agar terhindar dari konflik atau permasalahan yang biasanya muncul yang disebabkan oleh media sosial. Oke, jadi seperti itu ya Kak untuk penjelasannya. Iya Kak, betul sekali. Oke Kak, nggak terasa nih kita udah di pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini kan ada di kalangan muda sekarang nih. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab yang terutama di kalangan anak muda sekarang? Oke Kak, pertanyaan terakhir ya, langsung saya jawab aja. Untuk yang pertama pastinya jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respect kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita ya. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau mengandung unsur-unsur sara. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati ya, teman-teman semua. Untuk yang kedua, pastinya selalu waspada dan jangan langsung percaya. Akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab yang warawiri di media sosial. Kalau sudah begini, pastinya teman-teman harus mawas diri dalam mencari informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula penggunaan
tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dengan tujuan yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal yang tak diinginkan oleh teman-teman semua. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, filter akun-akun yang diikuti. Seiring perkembangannya, media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita loh. Kita acap kali silau dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal teman-teman, semua yang tampil di media sosial hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya loh. Mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun bermanfaat, menghibur atau kredibel yang justru bisa menambah wawasanmu loh. Jauhi akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. Mungkin dari saya itu, Kak Budi. Oke, mantap sekali jawabannya dari Kak Alfian. Jadi kita untuk anak muda itu harus hati-hati ya untuk penggunaan di media sosial itu sendiri. Nah, silakan untuk pendapatnya dari Kak Erviana atau Kak Dian nih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Budi. Nggak terasa banget nih udah sampai di akhir pertanyaan ya teman-teman. Di sini saya hanya sedikit menambahi jawaban yang disampaikan oleh Kak Alfian ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya yaitu jangan asal posting konten, karena kita harus menyadari bahwa konten yang kita posting itu bisa dilihat oleh semua orang atau secara publik. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum kita mengunggahnya di media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini banyak fitur privasinya, namun tidak ada salahnya jika kita menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat tentunya, dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya teman-teman. Untuk yang kedua, tidak perlu kita detail dalam mencantumkan informasi. Jadi di era digital seperti sekarang ini teman-teman, sangat canggih sekali. Dan semakin canggih pula kejahatan cyber atau kejahatan yang dilakukan melalui media sosial. Di dalam akun media sosial, jangan pernah kita mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman ataupun kejahatan apa yang akan dilakukan oleh orang lain yang akan mengintai akun media sosial kita teman-teman. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan Kak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Kak Alfian, terima kasih untuk Kak Dia. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari semua pertanyaan yang tadi saya jelaskan di awal untuk dijawab kedua teman saya ini, yaitu kesimpulannya untuk semuanya lah di kalangan masyarakat atau anak muda, kita itu harus berhati-hati dalam penggunaan internet di dalam media sosial dan jangan sembarangan untuk menggunakan media sosial itu secara keinginan sendiri. Karena apa? Di dalam media sosial sendiri udah diatur dalam undang-undang dan pasal yang tadi disebutkan sama Kak Alfiana. Nah, jangan lupa nih buat penonton podcast di Digikom CE, jangan lupa ikuti terus podcast kami di selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan podcast kami. Dan di sini saya akan memperkenalkan media sosial yang kami buat dari Digikom CE, yaitu Instagram ada di digikom.ce, YouTube ada di digikom CE 01, yang ketiga Spotify di digikom CE 01. Jangan lupa ikuti terus dan jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Alfian dan Kak Dia. Iya Kak Budi, sama-sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Baik Kak, terima kasih kembali. Dan terima kasih buat semuanya. Sekian podcast dari saya, dari kelompok Digikom CE. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, kami dari kelompok Digikom CE minta maaf. See you buat teman-teman ke podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.